Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Aan Fadia An-Nur MPD selaku dosen mata kuliah kajian kurikulum, dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Enda Puspitasari, NIM 23200002. Yang kedua, Tafaul Saroh Nur Faiza, NIM 23200070. Yang ketiga, Vina Safitri, NIM 23279. Yang keempat, Tiara Aldis Kinarti, NIM 2320085. Materi yang pertama yaitu pengertian KTSP. Apa itu KTSP? Kurikulum yang dirancang oleh pemerintah sebagai upaya mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Komponen-komponen KTSP meliputi yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Itu ada beberapa tujuan pendidikan, seperti halnya tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Dan yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu juga mempunyai beberapa hal, yaitu yang pertama, mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri. Yang ketiga, kalender pendidikan. Selanjutnya, ada karakteristik kurikulum. Kurikulum terdiri dari 4 desain, yakni desain kurikulum disiplin ilmu atau yang dikenal dengan kurikulum subjek akademis, kurikulum pengembangan individu yang sering kita kenal dengan kurikulum humanistik, kurikulum berorientasi pada kehidupan masyarakat atau yang kita kenal dengan rekonstruksi sosial, serta kurikulum teknologis. Dihubungkan dengan konsep dasar dan desain kurikulum di atas, maka KTSP memiliki unsur tersebut yang sekaligus merupakan karakteristik KTSP itu sendiri, yakni yang pertama, dilihat dari desainnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi kepada disiplin ilmu. Hal ini dapat kita lihat yang pertama, struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kedua, kriteria keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai pelajaran. Yang kedua, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP, yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui metode pendekatan dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini dapat tampak pada salah satu prinsip KTSP, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Keempat, KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, fleksibel atau dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan memberikan peluang
bagi sekolah untuk mengembangkan sendiri kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, maupun kebutuhan sekolah. Tuh. Yang kedua, membangun kemandirian dan meningkatkan kreativitas siswa, guru, dan sekolah. Kemudian, guru memakai sepenuhnya materi yang diajarkan, karena kurikulum itu sendiri nantinya kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, guru dapat memberikan materinya tersebut sendiri, tidak banyak aturan. Sedang kalau kurikulum bukan KTSP, yang kurikulum 2013 kan siswa dituntut harus aktif untuk mempelajari materinya, seperti itu. Kalau ini sepenuhnya materi diajarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, penyebaran materi merata sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan guru. Yang kelima, sistem penilaiannya sederhana. Karena kalau kurikulum ini sistem penilaiannya hanya mungkin dari kegiatan siswa, kedisiplinan siswa, ataupun nilai-nilai harian siswa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang terpusat kepada siswa membuat siswa menjadi lebih aktif. Ada kekurangan KTSP. Yang pertama, isi dan pesan kurikulum terlalu padat. Yang kedua, ada kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik. Dan yang terakhir, ada kurikulum belum peka terhadap berbagai perkembangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.